Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi umat muslim untuk selalu menimbang halal dan haram di setiap tindakan yang dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan karena menyangkut batasan antara yang hak dan yang batil. Mengetahui persoalan halal haram ini sepintas terlihat mudah, namun bisa menjadi sulit ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian. Apalagi untuk hal-hal yang berada di antara maslahat dan mafsadat atau yang dikenal dengan istilah syubhat. Nah pemirsa, hari ini insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat menarik terkait menimbang halal dan haram. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada Ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa. Ya, habis pulang kampung lumayan lama nih ya kan. Jadi sudah seger lagi, sudah semangat lagi. Insya Allah kita akan mulai baru. Kajian. Iya betul, pulang kampung. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah menimbang antara yang halal dan haram. Beberapa kali mungkin kita sempat membahas ini, tapi saya rasa ini penting lagi untuk di-recall lagi, diingat lagi. Mengapa begitu penting sih kita itu harus memilih rezeki atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang halal? Apa dampaknya kalau misalnya kita ini serampangan? Artinya tidak kemudian hati-hati, tidak warok dalam menentukan apa yang kita konsumsi atau apa yang kita gunakan. Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kenapa kita memerlukan yang halal dan yang thayyib? Jadi dua, ya, halalan thayyiban. Halalan thayyiban itu diperlukan bagi makhluk manusia dari lantaran kita ini berkembang. Karena kita berkembang, dari bayi menjadi balita, balita menjadi remaja, remaja menjadi tua dan lanjut usia. Karena perkembangan itu memerlukan sebuah upaya supaya perubahan itu, perkembangan itu bagus, maka layaknya sebuah kendaraan diberikan buku petunjuk untuk lakukan servis berkala. Betul. Nah, Al-Quran mengajarkan di dalam salah satu ayatnya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, jadi bukan cuma orang Islam. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini. Halalan thayyiban. Ada dua dimensi itu. Halal membentuk karakter, membentuk rohania, dan thayyiban membentuk fisik kita. Jadi kalau pingin anak kita itu tumbuh besar, ya ganteng, sehat, maka kasihlah nutrisi, asupan-asupan yang cukup, maka dia akan berhasil dengan keinginannya. Dan sejarah mencatat bangsa Jepang sudah mampu melakukan rekayasa genetika sehingga mereka generasinya sudah, pemain basketnya itu udah 180 tingginya, di atas 170. Nah itu bisa. Tetapi ada lagi yang kedua yang mesti kita melakukan, rekayasa rohania. Bahwa sebenarnya anak yang kita lahirkan itu supaya nurut, mau sholat, sama ibu bapaknya sopan. Iya, iya, betul. Maka dia harus dimasukkan yang halal. Yang halal ya. Jangan sampai gagah, perkasa, ganteng, cantik, tapi sama ibunya nggak sopan. Nah, jadi kalaupun dia non Muslim, dua tuntutan ini tetap aja diajarkan. Nah, pertanyaannya kenapa berlaku juga ayat Quran untuk secara umum? Karena memang Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ya. Bisa, boleh dijadikan petunjuk untuk bagi siapapun bagi setiap juga. Orang ya, setiap manusia. Artinya jadi memilih makanan yang halal dan thayyib itu hukumnya wajib ya Pak Kiai? Wajib. Wajib ya? Wajib. Karena jadi kalau kenapa wajib? Karena kalau tidak diberikan asupan yang halal dan wajib ini,
dia produknya jadi jelek. Jadi dia pemanfaatannya tidak sesuai penciptaan. Nah, apabila dia melaksanakan melaksanakan hidup sih tidak sesuai dengan penciptaannya, maka dia mengkhianati Tuhan. Oke. Jadi betapa pentingnya memasukkan makanan yang halal itu ternyata juga bisa dilihat ya produknya. Pasti. Itu bagaimana dari mungkin cara kita bersikap, kitanya, mungkin anak-anak kita juga bisa terlihat dari situ ya Pak Kiai. Pasti. Jadi kalau misalnya mungkin kita melihatnya kok kayaknya ada yang salah nih. Makanannya sudah bagus sebenarnya, nutrisinya juga sudah baik. Tapi kalau dikasih tahu susah sekali ini anak. Nah, kok kayaknya ini bisa jadi aspek yang satu kita tidak terlalu memperhatikan. Iya. Oh, oke. Jadi nggak main-main Pak Kiai. Halal itu harus diusahakan. Harus, wajib diusahakan. Wajib diusahakan. Kalau misalnya syubhat itu juga apakah juga berpengaruh Pak Kiai terhadap bagaimana itu pembentukan karakter ruhaniyah tadi kalau syubhat? Nah, kalau pada level keimanan, syubhat itu kan mabainal halali wal haram. Di antara ya. Kondisi di mana belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Orang yang wara' itu tarku syubhat khaufan al-wuqu'il muharramat. Jadi istilah yang tadi Mbak Mila mengatakan kata wara' itu ya adalah orang yang meninggalkan yang syubhat. Khaufan an wuqu'il muharramat, khawatir jatuh pada yang diharamkan. Kan dia posisinya 50-50 ya, 50-50. Maka yang dia takutkan bukan jatuh di halal. Halalnya tapi justru jatuh di jatuh. Nah, orang yang meninggalkan yang syubhat itu waroknya bagus dan itu ciri keimanannya bagus. Oke, Pak Kiai, boleh nggak kita dapat penggambaran ya bagaimana kemudian para salafus saleh, bagaimana kemudian para sahabat Nabi itu betul-betul memperhatikan apa yang masuk dalam tubuhnya sehingga kita bisa mendapatkan ibroh sebenarnya. Subhanallah. Ada satu kisah yang ditulis di dalam tafsir, di dalam kitab-kitab tasawuf itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat perhatian dengan asupan. Dia setiap pagi itu meminum susu. Ya, karena memang minum susu itu mereka itu kan sarapannya tidak seperti kita nasi ya. Mereka minum susu dengan kurma atau dengan roti gandum. Yang diperah itu susunya. Tapi tiap hari dia tanya, ini susu kambing yang mana? Di belakang kandangnya itu banyak kan? Iya, ya, karena memang dibuat konsumsi keluarga dan dijual. Tapi setiap kali dia minum dia tanya sama yang merah, ini susu yang mana? Dari kambing yang mana gitu? Kambing yang mana? Nah, suatu saat dia lupa menanyakan, maka dia langsung minum. Maka dia bilang, ini susu yang mana? Makan dilalah, ya, bahasa Ponorogo. Kampung saya dong. Dilalah, dia bilang gini, tahkahantu ya fil jahiliyah fa'atuni hadzal laban. Dulu aku sebelum masuk Islam masih jahiliyah, aku ini dukun. Dulu orang itu pernah aku tolong. Dan dia sekarang memberikan hadiah susu. Subhanallah. Apa yang dilakukan fa'adkhala asabi'ahu. Maka sahabat Abu Bakar memasukkan telunjuknya itu ke dalam mulutnya. Itu. Hatta yukai, sehingga semuanya muntah semua. Hatta zonantu satakhruju ruhu. Sehingga aku duga jangan-jangan beliau keluar ruhnya sampai meninggal. Saking banyaknya dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, ini waro. Ini waro. Ini tingkat keimanan yang melebihi di atas segala-galanya. Karena pada menurut syariat kan dia diberi, bukannya. Pertama dia diberi. Dan dia sudah masuk Islam. Perdukunannya sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan, betul. Maka sebenarnya aspeknya ini bisa jadi halalnya lebih dominan gitu. Tapi sahabat Abu Bakar khawatir. Dia masih berterima kasih dengan perbuatan-perbuatan yang lalu. Maka itu pun dia tidak mau masukkan dalamnya. Sehingga dimuntahkan semua. Saya ketika dia mengadakan hatta zonantu satakhruju ruhu,
Sehingga aku duga jangan-jangan beliau sebentar lagi keluar ruhnya mati itu. Saking Disodok tuh sampai kering cairan yang ada di dalam tubuhnya. Ya Allah, betul-betul. Subhanallah. Jadi itulah ya bentuk. Tapi kalau kita kemudian melihat yang sekarang tuh banyak fenomena yang terjadi Pak Kiai. Di akhir zaman ini kemudian orang tidak lagi pusing mikirin halal atau haram. Yang ada ya udah gitu loh. Jadi seolah-olah mereka mikirnya sekarang aja yang haram aja juga bahasanya ya susah dicari, apalagi yang halal gitu. Kadang-kadang orang tuh berpendapat seperti itu gitu. Bagaimana kemudian kita melihat fenomena yang sekarang ini orang tidak lagi peduli ya rasa-rasanya untuk menilai dan memilih halal dan haram ini. Ya, para pemirsa, ini pertanyaan ini saya suka dan ini bagian dari dakwah. Saya di Majelis Ulama Indonesia itu kan ada lembaga halal, iya. Dan sekarang ini sudah dilembagakan oleh pemerintah. Terlepas dari lembaganya itu sendiri, tetapi yang penting bahwa memang ada upaya orang mempertahankan rasa, mempertahankan menu, tetapi sengaja membuat tampilan itu yang memberi kesan itu sebenarnya makanan halal. Betul. Dan itu yang lebih berbahaya. Karena sebenarnya dia pegawainya dipanggil orang-orang yang menggunakan seragam atau ornamen keislaman, tetapi sebenarnya produk ini bukan produk lokal gitu lah. Nah, yang ini yang sebenarnya yang tanpa sadar kita memasukkan hal-hal yang haram, sekurang-kurangnya syubhat. Oleh karena itu saya sering berpesan kepada ibu-ibu muda yang masih menginginkan anak itu bahwa asupan bagi seorang ibu yang ingin mengingatkan anak sebenarnya bukan cuma untuk mereka terlebih barangkali. Jangan. Karena memang orang Islam gak boleh menipu. Iya. Tapi menurut mereka nipu itu seni berdagang. Nah ini yang gak cocok. Nah ini yang gak cocok sama kita. Betul. Nah kita cuma melihat wah itu tukang parkirnya pakai peci, iya, itu yang layaninya pakai busana muslimah gitu. Oke. Nah nanti kita bahas lagi Pak Kiai, ini menarik karena biasanya kan kadang-kadang kita suka, memang kadang kita rewel sih kalau datang ke restoran misalnya, atau mungkin restoran yang kita tahu mungkin menunya luar negeri gitu ya, seafood, western atau apapun gitu ya, kita suka nanya ini pakai sesuatu yang haram nggak gitu. Kadang-kadang kita dibilang ribet nih gitu loh segala macam. Nah itu kan juga sebenarnya itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengurangi potensi haram. Tapi banyak orang yang akhirnya ngerasa kalau kita banyak nanya justru jadi ribet gitu. Padahal ya sebenarnya itu harus ya Pak Kiai. Kita harus rewel ya. Baik. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal haram dan halal ini. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.